Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Febriani dari kelas S1 Akuntansi C 2021 dengan NIM 1706621023. Di sini kami akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada semester 120 dan semester 121 yang berjudul Presentasi Laporan Praktik Kerja Lapangan, Laporan PKL bagian Production Cost Control and Administration Department pada PT Kramayuda 3 Berlian Motors dan Divisi Pengembangan Teknologi Informasi pada PT Jaminan Kredit Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Apa sih yang eh, melatar belakangi pada praktik kerja lapangan kali ini, yaitu poin pertama, ketatnya persaingan di dunia kerja membuat perusahaan semakin selektif dalam mengelola sumber daya manusia sebagai aset utama. Lalu yang kedua, mempersiapkan tenaga kerja yang siap bekerja sesuai dengan keahliannya. Dan yang ketiga, adanya program magang dapat menambah dan memperdalam wawasan yang komprehensif. Yang dimana pada era sekarang ini, itu banyak banget yang mengalami catch, catch AI atau delay gitu, yang dimana membuat banyak banyak masyarakat yang di PHK oleh perusahaan. Dan di program pemerintah sekarang ini, apalagi di semester 7, Universitas Negeri Jakarta mendukung mahasiswanya untuk dapat mengikuti program magang selama 1 semester, yang dimana itu membuat mahasiswanya dapat melatih skill, kemampuan, dan mengeksplor lebih dalam dunia kerja. Apa sih tujuannya? Yaitu memenuhi salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, dan yang kedua, melatih praktisi agar disiplin dan bertanggung jawab dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, memahami dan menerapkan etika sebagai internship di perusahaan. Apa sih manfaat dari program magang ini? Itu meningkatkan, yang pertama, meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja. Yang kedua, mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perusahaan. Dan yang ketiga, mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja agar mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien, adaptif terhadap lingkungan kerja, dan senantiasa bekerja sama secara tim di tempat kerja. Nah, tempat pelaksanaan saya praktikan magang yaitu yang pertama itu ada di PT Kramayuda 3 Berlian Motor yang berlokasi di Jalan Kramayuda Rawat-Rate, Raya Raya lokasi kilometer 2122, Cakung, Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Dan di sini tertera email dari perusahaannya yaitu ktb@ktb.co.id dan websitenya https www.ktbfuso.co.id. Tempat praktikan magang yang kedua yaitu di PT Jaminan Kredit Indonesia yang beralamat di Jalan Angkasa Blok B9, Kafling 6, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Yang dimana tertera juga email kontak@jamkerindo.co.id dan website https://www.jamkerindo.co.id. Berikutnya yaitu ada tahapan magang. Di sini ada tiga tahapan magang, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Apa sih yang perlu dipraktikan siapin? Yang pertama, praktikan mulai mencari informasi tentang lowongan magang dan menyiapkan berkas-berkas persyaratan magang apa aja yang diperlukan untuk dapat mengikuti magang tersebut. Lalu yang kedua, pelaksanaannya praktikan melaksanakan magang di PT Kramayuda 3 Berlian Motor yang ditempatkan di Departemen PCCAD dan di PT Jaminan Kredit Indonesia di Divisi Pengembangan TI. Jadi setelah persiapan, berkas-berkas sudah terkumpul, eh, kita sudah melalui wawancara, tahapan, dan kemudian diinformasikan bahwa praktikan keterima untuk magang di kedua PT tersebut. Lalu yang terakhir itu pelaporan yang dimana praktikan mulai menulis
Laporan magangnya itu mulai dari tanggal 2 Juni 2024 itu ketika praktikan sedang melaksanakan magang di perusahaan yang pertama di PT Kramayuda 3 Berlian Motor dan sampai dengan 31 Desember 2024 praktikan masih menyusun laporan magang. Lalu yang berikutnya itu ada bab 2 tinjauan umum tempat PKL. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang sejarah perusahaan dari PT KTB. PT KTB didirikan pada tahun 1970 sebagai distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia. Berawal dari kerjasama antara PT Kramayuda dan Mitsubishi Corporation, pada tahun 1973, perusahaan ini berganti nama menjadi KTB dan terus berkembang dengan menawarkan berbagai produk, termasuk kendaraan penumpang dan niaga. Dengan fokus pada inovasi dan kualitas, KTB telah berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lebih dari 4 dekade. Kini, KTB menjadi salah satu pemain utama dalam industri otomotif nasional, dikenal dengan produk-produk andal yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari PT KTB sendiri mempunyai visi misi. Yang pertama, visi. Visinya itu menjadi perusahaan distributor utama dari Mitsubishi, produk Mitsubishi Motors Corporation atau MMC, serta Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation atau MFTBC. Dan misinya itu menyediakan pelayanan yang berkualitas tinggi bagi para konsumen di Indonesia dengan mutu pelayanan yang berstandarkan kelas dunia sehingga masyarakat Indonesia kebutuhannya akan bermotor, baik itu kendaraan yang dipergunakan untuk kepentingan bisnis maupun kendaraan yang dipergunakan untuk menjadi kendaraan pribadi, dapat terpuaskan oleh layanan dari perusahaan. Berikutnya itu ada nilai korporasi dari PT KTB, yaitu ada dua. Yang pertama prinsip KTB, ada indahnya berbagi, puas berkendara, hidup bahagia, dan yang ketiga manusia berharga. Apa sih yang dimaksud dari manusia berharga? Yaitu di dalam PT KTB ini mereka lebih mementingkan orang lama daripada meng-hire orang baru karena orang lama ini dipercaya untuk menjaga menjaga kredibilitas yang di yang dimilikinya. Jadi di dalam PT KTB ini lebih memanusiakan manusia. Jadi tingkat untuk PHK-nya itu lebih sedikit. Lalu yang kedua itu ada semangat KTB, yaitu yang pertama ada berdedikasi, proaktif, cepat, pantang menyerah, berkontribusi, dan senyum. Kenapa yang terakhir senyum? Ya, iya betul, karena di dalam suatu perusahaan kita harus harus selalu senyum dan ramah kepada orang yang kita temui. Jadi untuk mimik wajah dan kalau misalnya orangnya itu egois, kalau ketemu tuh harus ramah. Lalu selanjutnya itu ada struktur organisasi. Kebetulan praktikan ditempatkan di Production Cost Control and Administration Department yang dimana di bagian payment yang diliderin oleh Bu Siwi Wirasni Wulansari dan staf-staf lainnya. Bidang usaha perusahaan dari PT KTB sendiri itu ada produk dan layanan. Produknya itu terdiri dari 3 jenis, yaitu light duty, medium duty, tractor head, dan layanannya itu ada telematics, service, spare part, MyFuso, dan karoseri portal. Berikutnya ini ada sejarah perusahaan dari PT Jemkrindo, yang di mana PT Jemkrindo ini merupakan salah satu BUMN yang ada di Indonesia, yang ada di bidang penjaminan kredit. Bisa dilihat di sini tertera dari 1970, berdirinya KTB pertama kali, lalu pada tahun 1981 mengalami perubahan nama menjadi Perum PKK, di tahun 2000 sampai 2008 em, mengalami perubahan nama juga yang bernama Perum Sarana. Lalu hingga sampai 2020 dan hingga sampai sekarang namanya menjadi PT Jamkrindo atau PT Jaminan Kredit Indonesia. Yang di mana penjaminan kredit ini untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara Yain Kredit
umum, mikro, konstruksi, penjaminan, penjaminan bank, garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program, dan surety bond, dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN. Lalu berikutnya itu ada visi dan misi dari PT Jemkerindo itu sendiri. Yang pertama, visi menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional. Yang kedua itu ada misi, meningkatkan aksesibilitas finansial UMKM melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif, dengan pelayanan profesional, efektif, dan efisien secara berkelanjutan. Berikutnya itu ada budaya perusahaan, yang dimana ini adalah core value dari BUMN, yaitu menerapkan akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak sebagai standar nilai utama dalam membentuk karakter dan standar budaya etos kerja perusahaan dalam mendukung sinergi dengan BUMN dan perusahaan induk. Core dari akhlak itu ada apa aja sih? Ada akhlak, A-nya amanah, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya kolaboratif. Berikut adalah struktur organisasi terbaru dari PT Jaminan Kredit Indonesia. Praktikan sendiri ditempatkan di bawah Direktur Operasional dan Jaringan, yang dimana di pengembangan TI. Di dalam pengembangan TI ini terdiri dari 4 departemen, dan praktikan sendiri ditempatkan di Departemen Pengembangan Sistem Informasi Korporasi. Bidang usaha perusahaan dari PT Jemkerindo yaitu ada produk dan layanan. Produknya itu sendiri terdiri dari kredit usaha rakyat, PEN, produktif yang terdiri dari non-kur dan PEN, KB, KBG dan short tip, dan yang terakhir ada konsumtif. Sedangkan layanannya yaitu pemeringkatan UMKM. Berikutnya adalah bab 3 pelaksanaan PKL. Apa sih yang praktikan lakukan selama magang? Yang pertama, bidang pekerjaannya. Yang pertama itu pada saat praktikan magang di PT Kramayuda 3 Berlian Motor, praktikan memproses pembayaran vendor dengan jurnal voucher berdasarkan dokumen tagihan di PT Kramayuda. Lalu yang kedua, membuat tanda terima untuk penyerahan jurnal voucher di PT Kramayuda. Dan yang ketiga itu ketika praktikan magang di PT Jemkerindo. Praktikan sendiri membantu proyek ERP Oracle di PT Jemkerindo karena eh, praktikan di Departemen PSIK yang lebih ke internal company, jadi praktikan membantu proyek yang sedang diusung oleh PT Jemkerindo. Yang keempat, praktikan juga menjadi talent video perkenalan pada aplikasi Jestream yang sedang go live pada Desember kali ini. Kendala yang praktikan hadapi yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman terkait payment dan istilah-istilah di dunia IT karena basicnya praktikan sendiri dari jurusan akuntansi, sedangkan praktikan magang di dua perusahaan yang sangat lintas dari jurusan praktikan sendiri. Terus yang kedua, regulasi mengenai batasan penggunaan koneksi internet dan jaringan perusahaan. Ketika praktikan magang di PT Jemkerindo, terdapat regulasi yang dimana sangat dibatasi untuk menggunakan koneksi internet. Bisa menggunakan, tapi hanya bisa melalui VPN. Terus yang ketiga itu miskomunikasi karena kurangnya instruksi yang jelas dari atasan atau mentor. Seringkali terjadi pada saat magang itu instruksi dari mentor atau atasan itu tidak dijelaskan secara detail. Jadi praktikan mengalami kendala harus melakukan apa hari ini, apa yang harus praktikan kerjakan. Di situ praktikan mengalami miskomunikasi. Nah, gimana sih cara mengatasi kendalanya? Yang pertama, cari tahu sendiri dan bertanya ke staf terkait istilah-istilah baru dalam dunia payment dan IT. Misalnya kayak Go Live. Go Live itu apa sih? Kalau di IT tuh Go Live artinya, oh sudah launching. Jadi aplikasinya sudah launching tapi masih dalam tahap testing. Lalu yang kedua itu menggunakan internet pribadi agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Jadi walaupun di PT Jemkerindo regulasi internetnya itu dibatasi, tidak menutup kemungkinan praktikan menggunakan internet pribadi agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga itu lebih aktif bertanya jika ada hal atau instruksi yang belum jelas. Jadi praktikan sendiri
lebih proaktif untuk bertanya misalnya, permisi Mbak, ini tadi saya disuruh ngapain ya? Eh, dari aplikasi ini saya harus testing kemana ya? Seperti itu kurang lebihnya. Lalu yang terakhir, ada bab 4, penutup. Kesimpulannya, praktikan memperoleh pengetahuan dan wawasan meliputi cara proses pembayaran tagihan menggunakan jurnal voucher, mulai dari penerimaan dan verifikasi dokumen tagihan, pengelompokan dan penyerahan dokumen, memeriksa keakuratan data, menyusun dan mengatur jurnal voucher sesuai kategori, serta membuat tanda terima untuk penyerahan hingga diserah terima kepada staf akuntansi, payment, dan pajak di PT Kramayuda. Lalu yang kedua, praktikan berkontribusi dalam proyek ERP Oracle, berkoordinasi dengan vendor IT, dan berperan sebagai talent video untuk aplikasi JStream. Yang ketiga, praktikan mengeksplorasi ilmu di luar jurusan akuntansi yang belum didapat di dunia perkuliahan dan juga mengenal lingkungan kerja. Yang terakhir ini, praktikan sangat mengeksplorasi karena benar-benar bagi praktikan ini adalah ilmu baru di luar yang jurusan praktikan sendiri yaitu akuntansi yang biasanya menghitung-hitung jurnal-jurnal, sedangkan pada tahap sekarang praktikan magangnya di IT dan di payment. Lalu rekomendasi. Apa sih rekomendasi dari praktikan untuk pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Universitas Negeri Jakarta? Yaitu diharapkan kepada Universitas Negeri Jakarta terus menjalin hubungan baik dan perusahaan untuk mempermudah mahasiswa dalam mencari lokasi PKL. Kalau bisa diperluas lagi jaringan bisnisnya ke perusahaan-perusahaan supaya memudahkan para mahasiswanya mencari lokasi PKL. Lalu yang kedua, Fakultas Ekonomi dan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi S1 akuntansi diharapkan mensosialisasikan praktik kerja lapangan agar mahasiswanya lebih mudah mengakses informasi. Karena eh, sering terkendala pada praktikan kali ini itu minimnya sosialisasi dari program studi S1 akuntansi yang dimana para mahasiswanya itu ber- disu, secara tidak langsung disuruh untuk mencari informasi sendiri sehingga banyak terjadi misinformasi yang simpang siur. Lalu yang ketiga, diharapkan tercapainya kesepakatan jelas antara pemangku kepentingan dan dosen mengenai konversi mata kuliah menjadi 20 SKS untuk PKL. Nah, yang terakhir ini sering terjadi juga ketika mau konversi mata kuliah. Jadi, ada beberapa dosen yang tidak tahu kalau ternyata PKL ini dikonversi menjadi 20 SKS. Jadi, banyak mahasiswa yang mengalami kendala tersebut karena balik lagi, minimnya sosialisasi. Jadi, diharapkan untuk para dosen dan dan para pemangku kepentingan untuk dapat eh, mensosialisasikan atau merembukan merapatkan bahwa PK, eh, PKL ini dapat dikonversi menjadi 20 SKS supaya tidak ada kesalahpahaman antara dosen dan mahasiswa. Dan untuk pihak perusahaan tempat PKL diarahkan kepada PT Kramayuda Tiga Berlian Motor dan PT Jaminan Kredit Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Universitas Jakarta sebagai peluang kerja. Lalu yang kedua, perusahaan diharapkan mengadakan induction pada hari pertama magang agar mahasiswa memahami divisi dan tugas yang jelas. Karena seringkali mahasiswa yang magang itu tidak diberi wawasan atau tidak diberi bekal ada divisi apa saja di perusahaan tersebut, apa yang harus eh, praktikan kerjakan. Jadi lebih baik untuk hari pertama itu diadakan induction, diperkenalkan ke seluruh anggota, ke seluruh staf karyawan dan diberi diberi informasi terkait ini divisi A tugasnya tugasnya kayak gini, ini divisi B tugasnya kayak gini. Dan yang terakhir itu diharapkan perusahaan menyediakan akses internet cepat agar semua pekerjaan dapat berjalan lancar selama praktikan kerja lapangan. Baik, sekian yang dapat praktikan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.